Anak gadis berumur 5 tahun ini adalah seorang jenius matematika. Ada saudaranya lagi ngitung matematika akar pangkat 8, tapi dia bingung nih saudara itu. Terus si anak gadis ini tuh ngeliat soalnya dan dia langsung mikir. Dia langsung sebutin jawabannya dan bener dong sama kayak apa yang dihitung saudaranya itu. Saudaranya terkejut dong, gila kok bisa anak gadis 5 tahun bisa ngerjain ini? Padahal itu matematika yang bahkan orang gede aja gak bisa pecahin loh, susah. Saudaranya bergegas kasih tahu ke orang tuanya si gadis itu bahwa anak ini jenius. Awalnya ibu dan ayahnya gak percaya, terus dikasih unjuk nih di tes. Gadis itu mengambil papannya melihat angkanya melayang-layang di papan. Sekarang orang tuanya sudah percaya dan melihat gadis itu jenius. Akhirnya mereka membawa gadis itu ke sekolah supaya guru-guru dapat menyaksikan keajaiban anak itu. Tentu saja para guru tidak langsung mempercayainya. Akhirnya memberi dia soal akar pangkat 10 yang susah banget. Jadi apakah gadis itu bisa menyelesaikannya? Kita berlanjut ke wanita itu yang kini sudah beranjak dewasa. Kini ia dihadapkan dengan suatu ujian di depan para profesor. Ada 5 soal di depannya dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Ia mengerjakannya dengan santai. Dia dapat menyelesaikannya dengan waktu 20 detik saja. Ia mulai dikenal banyak orang nih sekarang. Dan ia mulai diundang ke acara-acara TV. Kali ini di suatu acara TV dia diundang untuk berkompetisi bukan dengan orang tapi dengan komputer. Semua berjalan dengan mulus sampai soal akar 16. Di mana jawaban komputer berbeda dengan jawaban wanita ini. Dan si wanita ini akhirnya dianggap salah. Dia marah dan kecewa padahal banyak orang yang menonton dan melihatnya. Tapi dia yakin bahwa jawaban dia sudah benar. Di sini apakah wanita itu memang salah atau tidak? Setelah dia menangis seharian karena kekalahannya dia, keesokan harinya dia malah diberitakan di sebuah koran bahwa dia yang benar dan komputer itu yang salah. Kini semua orang mengakui kejeniusannya dia. Akhirnya dia mendapatkan penghargaan tertinggi dari seluruh institusi di dunia. Namun dia kehilangan dirinya sendiri. Kemudian dia bertemu dengan seorang lelaki yang tampan. Dia menikah lalu memiliki seorang anak. Tapi dia gak puas nih hanya menjadi seorang ibu. Dia melatih anaknya matematika agar bisa menjadi seperti dia dulu. Suaminya tapi melarang dia melakukan hal seperti itu. Akhirnya mereka bertengkar dan memutuskan untuk pergi meninggalkan suaminya. Sekarang mereka keliling dunia untuk mengikuti berbagai kompetisi matematika. Tapi anaknya tidak bahagia sama sekali. Wanita itu terlalu memaksa anaknya untuk menjadi seperti dia tanpa mengetahui bahwa anaknya tidak suka matematika. Akhirnya anaknya tumbuh dewasa dan dia sudah lelah mengikuti ibunya. Dia berencana untuk kabur setelah menemukan cintanya. Wanita itu gak setuju dong anaknya pergi dari dia. Karena dia punya rencana yang besar di bidang matematika untuk anak kedepannya. Akhirnya mereka bertengkar nih. Dan memutuskan hubungan dan anaknya pergi. Meninggalkan wanita itu sendirian. Terus apa yang bakal terjadi selanjutnya ya? Waktu yang terpenting kini telah tiba, yaitu kompetisi yang dinamakan Human Brain Computing Competition. Ketika soal disampaikan, segera wanita ini menjawab namun salah. Lalu soal kedua pun ditampilkan. Kedua kali dia coba membetulkannya dan sudah benar akhirnya. Namun pada saat itu ketika dilihat ke layar, bukan angka-angka yang memberi jawaban, malah muncul gambaran dia sedang bertengkar dengan anaknya. Lalu apakah kemampuannya sudah hilang begitu saja? Si wanita ini kemudian mencoba telepon anaknya untuk meminta pertolongan, tapi tidak dijawab. Anaknya tidak menerimanya dan tidak mau bertemu dengan dia. Cerita berlanjut ke sebuah scene di mana anaknya dan juga suaminya sedang melihat uang di bank mereka dan ternyata ada sejumlah hutang yang cukup besar. Ibunya sudah pasrah saat itu, dia mengiyakan semua tuduhan dan juga hukuman yang bakal dijatuhkan kepadanya. Dia membuka sebuah kotak dan melihat berita-berita mengenai keberhasilan dan kemenangannya saat dulu. Ia pun sadar bahwa ia sudah dibutakan dengan ketenaran, kekayaan, dan juga keberhasilan. Ia nggak menyadari bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga.